Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan belajar mengenai pembelajaran PKN untuk civic disposition. Sudah ada yang tahu apa itu civic disposition? Civic disposition merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan yang disampaikan oleh Branson tahun 1999 yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan, civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan, civic skill, dan watak atau karakter kewarganegaraan, civic disposition, sehingga dapat menumbuhkan karakter warga negara yang baik. Civic knowledge berkaitan dengan materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak kewajiban sebagai warga negara. Aspek dari civic knowledge ini menyangkut kemampuan akademik atau keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori dan konsep politik, hukum, dan moral. Sedangkan civic skill atau kecakapan kewarganegaraan merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan yang dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, selanjutnya kita masuk pada urgensi civic disposition dalam membentuk warga negara yang ideal. Dalam rentang sejarah, penerapan kurikulum pendidikan kewarganegaraan baik pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, maupun reformasi, kesemuanya memiliki tujuan yang sama dalam membentuk civic disposition, yaitu bagaimana membentuk karakter warga negara yang baik. Akan tetapi, upaya membentuk karakter warga negara yang baik ini sering tidak pernah lepas dari kepentingan pemerintahan yang berkuasa. Permasalahannya adalah ketika definisi warga negara yang baik adalah warga negara yang tunduk pada rezim yang berkuasa. Dari sinilah titik awal kepentingan-kepentingan politik rezim masuk dan berusaha memanfaatkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk menitipkan kepentingan-kepentingannya dengan pendekatan indoktrinatif dan menempatkan warga negara sebagai subjek yang patuh. Maka dari itu, perlu dilakukan reorientasi civic disposition dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk memurnikan tujuan pembentukan karakter warga negara yang baik. Adapun untuk mewujudkannya, dibutuhkan budaya kewarganegaraan dalam membentuk karakter warga negara yang diidealkan. Salah satu unsur dari budaya kewarganegaraan adalah civic virtue atau kewajiban atau kebajikan kewarganegaraan yang terpancar dari nilai-nilai Pancasila, mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan kesejajaran atau egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan. Semua unsur karakter kewarganegaraan itu diyakini akan saling memupuk dengan kehidupan civic community atau civil society yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, membentuk kurikulum pendidikan yang ideal. Karakter kewarganegaraan atau civic disposition telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang lebih independen dan tentunya kontributif dalam membentuk karakter warga negara yang ideal, yaitu warga negara yang kritis, partisipatoris, dan demokratis. Menurut Sapraya tahun 2007 mengemukakan ada 3 paradigma pengembangan yang disebut sebagai
Konsentri paradigma diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan sebagai educational about democracy. Strategi ini bertujuan agar warga negara mengenal atau tahu konsep demokrasi dengan segala lika-likunya. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan sebagai education through demokrasi. Melalui paradigma ini, warga negara belajar bukan sekedar mengenal atau tahu, melainkan belajar atau berlatih mempraktekkan atau berbuat secara demokrasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan sebagai educational for democracy. Maksudnya adalah pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sekedar mendidik orang agar tahu tentang demokrasi dan bisa berbuat secara demokratis, tetapi mampu membangun komitmen untuk membangun demokrasi. Itulah karakter warga negara yang dicita-citakan, yaitu warga negara yang tidak hanya tahu dan bisa berbuat secara demokrasi, tetapi mampu membangun komitmen untuk membangun demokrasi. Dengan demikian, warga negara yang dihasilkan adalah warga negara yang cerdas dan baik, yakni memiliki moral knowing, moral feeling, dan moral action. Selanjutnya, pembinaan watak kewarganegaraan atau civic disposition di sekolah. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk watak kewarganegaraan peserta didik sehingga dapat menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Adapun pembinaan civic disposition atau watak kewarganegaraan di sekolah dapat dilakukan dengan mengintegrasikan melalui pembelajaran, habituasi atau pembiasaan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, dalam mengembangkan civic disposition di sekolah atau watak kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler mempunyai peran yang sangat strategis dalam menanamkan intisari dari watak kewarganegaraan yang di dalamnya terkandung karakter privat dan juga individu. Menurut National Standard for Civic and Government, sebagaimana dikutip oleh Branson tahun 1998, mengatakan bahwa karakter privat dan publik terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, menjadi anggota masyarakat yang independen. Karakter ini meliputi kesadaran secara pribadi untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi maupun politik. Tanggung jawab ini meliputi memberikan suara atau voting, serta membayar pajak. Yang ketiga, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu. Contohnya, menghargai hak-hak dan kepentingan sesama warga negara. Dan yang terakhir, keempat, yaitu berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Karakter ini merupakan sadar informasi sebelum menentukan pilihan dan berpartisipasi dalam debat publik. Secara paradigmatik, menurut Winata Putra tahun 2001 mengemukakan bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki 3 komponen. Yang pertama, ada kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan. Kedua, program kurikuler pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Serta yang ketiga, gerakan sosial kultural kewarganegaraan yang secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, nilai, sikap, dan watak kewarganegaraan atau civic disposition, dan keterampilan kewarganegaraan atau civic skill. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah,
sekolah, komunitas, maupun organisasi-organisasi civil society. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai pembelajaran PKN untuk Civic Disposition. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.